Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini kita akan menceritakan kembali isi teks fantasi. Agar dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan baik, kalian harus memahami materi dan mengamati video yang telah diberikan. Kalian dapat memperoleh informasi sesuai dengan yang kalian butuhkan dengan cara mengklik ikon yang telah tersedia. Kalian dapat memperoleh informasi sesuai dengan yang kalian butuhkan dengan cara mengklik ikon yang telah tersedia. Simak video ini baik-baik ya, agar nanti kalian dapat menjawab pertanyaan dan tugas yang diberikan dengan benar. Panci bubur ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang gadis manis bernama Melody. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Mereka amat miskin, tapi Melody mencoba menghibur ibunya dengan bernyanyi. Setiap hari, Melody biasa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia biasa membawa pulang apapun yang ia temukan, tapi mereka tidak pernah kenyang. Suatu hari, sedih karena miskin, Melody meninggalkan rumah dan pergi ke hutan mencari makanan. Tidak peduli sejauh apapun ia mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, Melody tidak tahan lagi. Ia duduk di batu dan mulai menangis. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu sedih dengan suara sangat merdu. Mendengar suaranya, satu peri hutan muncul dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dan kau sedang apa sendirian di hutan?" "Aku sedang mencari makanan untuk aku dan ibuku. Kami amat miskin dan juga lapar," kata Melody dengan wajah sedih. "Jangan takut," kata si peri. Dan dengan tongkat sihirnya, ia mengubah batu kerikil menjadi panci yang sangat besar. Melody terpukau melihat sihir itu. "Bawa pulang panci ini dan keluargamu tidak akan pernah lapar lagi." "Bukannya tidak sopan, tapi apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ?" kata Melody dengan nada kecewa. Si peri menjawab, "Ini panci ajaib. Saat kau ingin makan sesuatu, bilang, 'Panci masak.' Dan saat sudah siap, bilang, 'Panci stop.'" Oh, Melody terpukau oleh hadiah dari peri itu. Dan dengan hormat, ia bertanya, "Ibu peri yang budiman, kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih. Katakanlah apa yang bisa kulakukan untuk balasan." "Aku tidak ingin balas budi, tapi kalau kau mau, kau boleh menyanyi satu lagu setiap hari." Sebelum Melody bisa bertanya lagi, peri hutan menghilang. Saat Melody pulang hanya membawa panci kosong, ibunya amat tidak senang dan berkata, "Apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ?" Melody mengangkat panci ke meja dan berkata, "Panci, masak!" Tidak terjadi apa-apa. Melody tampak khawatir, tapi panci itu mulai bergetar dan berdesis. Uap membumbung dan tampaklah bubur terlezat yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ibu Melody baru paham panci itu panci ajaib. Ia begitu lapar hingga ia tidak bisa menahan diri dan menciduk bubur itu dengan tangannya. Ia terbuai rasa bubur itu hingga tidak memperhatikan perintah Melody yang lainnya.
Panci, stop! Mereka makan sampai panci itu kosong dan perut mereka kenyang sekali. Ibu Melodi mengelus perutnya dengan senang. Melodi lalu berpikir, "Oh, sudah waktunya aku pergi bernyanyi satu lagu untuk peri hutan." Lalu ia meninggalkan rumah dan pergi ke hutan lagi. Di rumah, ibunya begitu senang. Mereka tidak akan harus khawatir tentang makanan lagi. Ia mengumpulkan semua panci lamanya dan membuang semuanya untuk memberi ruang pada yang baru. Ia menggosok dan menepuk panci baru itu. Kerja keras itu membuatnya lapar lagi. "Panci, masak!" perintahnya. Dan langsung dari dalam panci lebih banyak bubur lezat membumbung. Tidak mau repot mengambil mangkuk, ia makan langsung dari panci itu. Lezat! Tapi secepat ia makan, panci itu terus makin penuh sampai ke tepi atasnya. Astaga, bagaimana cara Melodi membuat panci berhenti? "Panci, cukup!" Tapi bubur tetap meluap. "Panci, sudah banyak, sudah banyak!" Tapi buburnya malah tumpah di atas meja. "Benar, sudah cukup!" Bubur tumpah di lantai. Ibu Melodi mulai panik. "Berhenti! Selesai! Tidak mau lagi!" Ia memerintahkan. Segera ia sadar ia telah melakukan kesalahan besar dan ia lari dari tempat itu. Bubur meluap dari pintu dan jendela sampai ke jalanan, bergelembung dan membuat ombak besar dan bergulung di desa. Orang-orang naik di atap-atap rumah dan berteriak minta tolong. Melodi mendengar para penduduk desa berteriak. Ia bergegas dari hutan ke desa. Ia mengambil papan dan tongkat kayu, berdayung ke rumahnya. Saat ia tiba tepat di depan rumah, ia berteriak, "Panci, stop!" Itulah yang dilakukan panci itu. Begitu luapan berhenti, Melodi melihat semua penduduk meraih ke bawah dan mengambil bubur dengan tangan ke mulut mereka. Seluruh desa menikmati bubur itu. Mereka terus makan bubur sepanjang musim dingin. Tidak seorang pun di desa itu pernah kelaparan lagi. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Kalian dapat memperoleh informasi sesuai dengan yang kalian butuhkan dengan cara mengklik ikon yang telah tersedia. Wah, kalian sudah menjawab soal kuis yang sudah diberikan. Nah, kalian masih ingat ya cerita fantasi Panci Bubur Ajaib. Sekarang, silakan kalian ceritakan kembali melalui rekaman pesan suara ya.
Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.